Nah, sekarang kita langsung masuk materi baru pengantar tadi, Bu. Apa arti penting dari saksi pemilu? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu penegasan nanti kepada para saksi yang akan Bapak Ibu latih. Yang pertama, saksi itu adalah pengawal garda terdepan, ya, itu untuk menjaga dan mengamankan suara Pak Anies, Pak Muhaimin. Dia terdepan karena dia ada di TPS, gitu. Pengawal garda terdepan. Nanti ada pengawal, ada tim hukum banyak sekali. Di Timnas itu banyak banget sih tim hukum, pakar-pakar hukum dari berbagai. Tapi mereka itu nanti sangat tergantung kepada yang ada di TPS. Karena itu saksi menjadi sebuah sangat penting. Nah, yang kedua, arti penting saksi itu menjadi mata dan telinganya Pak Anies, Pak Muhaimin, yang ikut menyaksikan bagaimana proses perubahan sejarah itu terjadi. Oleh karena itu kemudian kita harus pastikan bahwa yang disaksikan itu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Jangan ada manipulasi, jangan ada kedustaan, jangan ada kecurangan di situ. Itu peran saksi yang bisa mengawasi dan sebagainya. Nah, yang ketiga, berperan sebagai watchdog. Watchdog itu penjaga. Atau ada juga yang menyebut anjing penjaga dalam tanda petik gitu ya. Sebagai penjaga yang, mohon maaf agak kasar istilahnya tapi ini penting, yang selalu menggonggong ya kalau kemudian ada hal yang mencurigakan. Nah, konteks kita bukan menggonggong, kita akan teriak, kita akan protes, kita akan mengajukan keberatan kalau ada hal yang mencurigakan, berpotensi kecurangan gitu. Ada juga disiapkan ada kentongan gitu ya. Kalau itu kentongan tong kemudian itu pernah disimulasikan begitu kentongan ditabuh langsung bilang maling. Heboh juga TPS kita kalau kayak gitu ya. Nah sekarang apa syarat jadi saksi amin? Nah, ini udah terdaftar sebagai pemilih, udah usia minimal 17 tahun, wajib mengikuti pelatihan saksi. Jadi jangan sampai ada saksi dari amin. Tadi kan kita sudah tahu kebutuhan saksi kita luar biasa banyaknya. Semua saksi kita harus pastikan sudah pernah ikut pelatihan. Sekarang ini Bapak sekalian luar biasa sedang, terutama kalau hari Sabtu Ahad itu pelatihan saksi ini sudah terkeliling ke berbagai tempat. Kemarin saya baru dari Bandung gitu, banyak sekali ibu-ibu bawa Pak juga dari berbagai daerah di Kabupaten Bandung dan sekitarnya yang ikut pelatihan saksi. Sebelumnya ini tadi juga sudah ada diminta besok di tempat lain lagi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang harus saksi untuk memastikan bahwa saksi kita itu semuanya sudah. Kenapa perlu pelatihan? Biar memahami regulasinya. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang tidak. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sekedar duduk di TPS, ngapain? Duduk foto-foto, kemudian bikin video selfie. Halo guys, gitu misalnya anak-anak muda gitu, kita lagi tidak kita butuhkan. Jadi karena itu kemudian kalau memvideokan ini penting nih, harus menyebutkan ibu bapak sedang di TPS mana lokasinya. Dulu kasus Pak Prabowo dulu, kenapa Pak Prabowo antara kalah di MK? Banyak juga bukti-bukti video, tapi tidak bisa diverifikasi. Ada kecurangan tapi tidak tahu ini TPS-nya di mana, TPS berapa, kelurahan mana, itu hanya dikirim. Maka sekarang pastikan kalau mau videokan, saya sedang berada di lokasi TPS 02 di kelurahan mana, kecamatan apa. Baru nanti bisa diverifikasi gitu. Kemudian harus disebut, betul, harus disebut. Kalau juga memvideokan kan ada tuh di kolom itunya juga ada tulisan TPS berapa, sebutkan. Itu kemudian wajib memiliki komitmen dan militansi yang tinggi. Ini karena tidak ringan jadi saksi itu. Prosesnya panjang, menjemukan, melelahkan, bikin bete gitu. Karena itu diperlukan militansi yang tinggi, ya. Ini pasti sudah banyak motivasi untuk itu. Kemudian juga loyalitas dan daya tahan. Nah, ini daya tahan ini penting loh sekalian. Proses pemungutan suara itu berlangsung hanya sampai jam 13. Tetapi proses penghitungan dan sampai selesai administrasinya bisa sampai larut malam. Bahkan bisa sampai besoknya.
Jadi dulu ada peraturan di KPU bahwa selesai pada hari yang sama. Nah sekarang Bu, mengacu pada kasus dulu banyaknya KPPS yang meninggal di tahun 2019 karena kelelahan, akhirnya dibikin peraturan penghitungan suara administrasi, penulisan administrasi bisa dilakukan sampai hari berikutnya. Jadi kalau kita pemungutan suara hari Rabu bisa sampai hari Kamisnya. Ya, itu pukul 12 waktu setempat. Tapi menulisnya ya, coblosannya tetap hari Rabu. Ngitungnya saya itu menulisnya mengadministrasikan. Ya, tapi moga-moga enggak. Itu. Kemudian, nah ini penting membawa smartphone untuk memvideokan. Nah ini memang jadi problem Pak Alexan. Kalau saksi kita yang di kampung-kampung itu boro-boro smartphone gitu ya. Yang HP jadul aja juga nggak punya gitu ya. Yang ada gayung, ada centong gitu ya. Bagaimana mereka? Nah inilah yang memang harus kita antisipasi juga gitu ya. Kemudian juga mengisi surat pernyataan. Nah ini sekalian saya kira kompetensi dasar penting, perlu memahami prosedur pemungutan suara, kriteria suara sah, jenis-jenis pemilih itu juga penting untuk kita pahami. Nah hak-haknya, nah ini yang saya kira sudah ini. Jadi saksi itu berhak untuk mengikuti semua proses pemungutan dan penghitungan suara di dalam TPS. Ini yang penting, di dalamnya. Usahakan saksi-saksi kita itu berada di dalam TPS. Kalau nanti ada KPPS bilang, wah nggak bisa ini di dalam karena tempatnya sempit. Kita protes karena hak saksi ada di dalam TPS. Gitu. Kenapa harus di dalam? Biar bisa kita mengakses ya secara dekat dan cepat berbagai informasi dan dokumen yang ada di TPS. Kalau kita di luar agak jauh, kita nggak bisa mengamati. Oleh karena itu kemudian pastikan di dalam TPS. Gitu. Yang kedua juga bisa mengajukan pertanyaan dan keberatan. Ini hak. Jadi kalau ada hal yang mencurigakan, misalnya surat suara sah dibilang tidak sah, atau kemudian tidak sah milik calon lain dibilang sah, ajukan keberatan. Ajukan. Nanti begitu kita menyatakan keberatan, nanti ada prosedur, nanti ada formulirnya, Bapak Ibu mengisi form keberatan saksi. Gitu. Dulu dikenal dengan istilah C2. Sekarang namanya form keberatan saksi. Dan kemudian mendokumentasikan berbagai dokumen. Ini banyak kasus di berbagai TPS, saksi tidak boleh mendokumentasikan. Gitu. Alasannya nggak bisa, ini dokumen negara nggak boleh. Itu nggak ada. Saksi berhak mendokumentasikan. Apa yang perlu kita dokumentasikan? Pertama adalah tadi C hasil, nama C plano. Jadi itu didokumentasikan, bisa difoto atau divideokan. Yang kedua itu nanti yang sertifikat ya, sertifikat hasil penghitungan suara itu selain kita juga terima. Kemudian juga daftar hadir, Bapak sekalian, daftar hadir yang di meja KPPS 4 dan 5 itu foto, difoto daftar hadir. Untuk apa? Ini nanti untuk meng-cross check jumlah surat suara, jumlah pemilih, hasil penghitungan suara. Jadi penting banget daftar hadir itu. Daftar hadir foto. Dicek daftar hadir yang pemilih tetap berapa, yang pemilih tambahan berapa, yang pemilih khusus berapa. Itu dicek dokumentasi. Kemudian surat dokumen keberatan saksi di foto juga ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir hak saksi. Saksi berhak menerima tanda pengenal. Nanti Bapak Ibu kalau begitu jadi saksi akan menerima tanda pengenal di TPS itu ya. Itu dari KPPS. Kemudian yang kedua itu menerima salinan daftar pemilih. Nah ada begitu Ibu Bapak nanti ini kalau memberikan BIMTEK masuk berhak untuk mendapatkan salinan daftar pemilih tetap dan salinan daftar pemilih tambahan. Jadi kalau nggak ada nggak bisa, itu berarti karena sudah ada anggarannya. Dipastikan semua TPS ada salinan daftar pemilih dan itu hak saksi. Semua saksi berhak mendapatkan salinan daftar pemilih. Untuk apa salinan daftar pemilih? Begitu nanti KPPS memanggil pemilih, cek bener nggak nih yang dipanggil ada di dalam daftar kita. Nah itu kadang-kadang ada karena ini mau melakukan kecurangan, memasukkan pemilih-pemilih siluman, pemilih-pemilih hantu yang nggak ada di situ sebenarnya.
tapi kemudian diberi hak pilih. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu dari salinan daftar pemilih itu ngecek. Kalau tidak ada di dalam daftar pemilih, maka kemudian komplain mereka. Tidak boleh mereka diberi hak pilih. Gitu ya. Jadi karena itu penting sekali selain daftar pemilih, kemudian salinan model form itu tadi yang saya sebutkan. Begitu selesai penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara berhak dan wajib kita miliki. Karena itu menjadi dokumen yang sangat penting untuk rekapitulasi di atasnya. Nah, ketentuan saksi di TPS ini beberapa percepat hanya menjadi satu peserta pemilu dulu seperti itu. Nah, sekarang Bapak sekalian ada peraturan yang baru. Kira-kira 3 hari atau 4 hari yang lalu KPU menerbitkan peraturan keputusan KPU yang baru yang menyatakan bahwa jika terdapat saksi yang mewakili lebih dari satu, misalnya dia satu peserta pemilu, maka yang bersangkutan diperkenankan. Jadi sekarang Bapak sekalian, saksi pileg juga bisa merangkap sebagai saksi pilpres. Dulu tidak boleh, sekarang boleh. Syaratnya harus mendapatkan surat mandat dari tim pemenangan pilpres di daerah. Jadi 2 surat. Jadi misalnya saya saksi salah satu partai pileg, partai pengusung, tapi syaratnya partai pengusung ya. Kalau Pak Anies berarti apa? Partai pengusungnya apa? Nasdem, PKS, PKB. Ini jadi begini Bapak Ibu sekalian, ada partai pengusung, ada partai pendukung. Partai pengusung hanya 3. Nasdem, PKS, PKB. Partai pendukung ada Partai Umat, ada Partai Masyumi. Tapi ini tidak tercantum di KPU, gitu. Karena mereka memang belum memenuhi syarat administratif, belum pernah ikut pemilu, tidak punya kursi di DPR kan begitu ya. Jadi partai pengusung sehingga nanti yang bisa merangkap jadi saksi dari 3 partai ini. Gitu ya. Jadi karena itu kemudian mereka menyerahkan itu surat mandat. Jadi Ibu Bapak dapat surat mandat dari partai sebagai saksi pileg, tapi juga harus punya surat mandat dari tim pemenangan amin di daerah. Nanti yang akan mengeluarkan itu adalah TPD tingkat kabupaten kota. Gitu karena itu kemudian dia dapat double. Nah, itu bisa mewakili. Tentu sudah ada koordinasi ya. Di daerah itu siapa yang menjadi koordinator saksi. Ketentuannya di daerah yang partai koalisi itu menang, maka dia menjadi koordinator. Misalnya di DKI Jakarta yang menang PKS, maka kemudian PKS yang jadi koordinator. Di Jawa Timur yang menang PKB, maka PKB yang jadi koordinator. Mungkin di mana kita yang menang Nasdem yang jadi koordinator. Itu yang akan mengisi hasil. Ini nanti nunggu akal ini. Tapi yang penting ini Pak, juga. Nanya Pak langsung soal itu Pak. Ya. Jadi surat mandat itu tadi kan satu orang bisa dapat 2 surat Ya. dari partai dan dari timnas. Betul. Nah kalau orangnya 2 bisa ya, 1 orang dari partai, ada 1 orang lagi dapat mandatnya dari timnas. Kayak gitu boleh nggak? Bisa. Berarti Kalau 2. kita bisa ngisi tersendiri nggak dirangkap, itu jauh lebih bagus. Oh, Bisa jadi lebih bagus. 1 dari partai, 1 dari timnas. Iya. Jadi ketentuannya bukan 1 orang ya, tapi bisa dapat 2 mandat ya. Yang kalau sudah ada saksi yang diberikan mandat dari timnas, maka tidak perlu lagi ada mandat lagi untuk saksi dari partai. Jadi sudah tadi cukup terisi oleh saksi yang dapat mandat dari timnas gitu. Jadi cukup itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini kan Pak, untuk mengantisipasi karena saksi kita kurang. Sementara saksi partai lebih siap karena partai kan ada calegnya dan infrastrukturnya sampai ke bawah. Kita bisa dirangkap-rangkap seperti itu. Tapi kalau sumber daya kita cukup memadai, nanti Bapak Ibu juga mengisi, menurut idealnya adalah saksi tersendiri, gak usah dirangkap-rangkap begitu. Ya, monggo Pak. Ya, monggo Bu. Yang kuat. Ini ada mikrofon supaya kedengeran yang lain. Wah, ada Pak Samsu ini. Untuk tambahan pertanyaan yang barusan kita bicarakan, tertuang di mana peraturan tersebut yang peraturan baru ini? Karena kan kita ketahui selama ini kan
di peraturan PKPU yang 2023 ini nomor 25 itu hanya menyebutkan satu surat, saksi. Itu betul Bu, yang Ibu sampaikan betul. Nah, yang saya sampaikan tadi rujukannya adalah keputusan KPU nomor 66. Nah, ini Ibu yang nanya. Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Fresh, baru 3 atau 4 hari yang lalu keluar. Jadi nomor 66 keputusan ya, jadi bukan peraturan. Jadi ini tentang pedoman keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara. Itu. Tadi saya sudah share Pak, nanti bisa di-share juga ke peserta. Jadi keputusan KPU-nya sudah saya share, nanti tinggal di-share lagi biar kita punya rujukan. Gitu. Sudah ada di grup ya. Nah. Jadi sudah definitif tuh Pak ya? Sudah definitif ya. Jadi baik, terima kasih. Memang di dalam rapat-rapat ini Bapak sekalian, ini ada asbabun nusulnya juga. Kita dalam rapat-rapat timnas soal kemampuan kita memenuhi saksi, kita merasa bahwa tidak sanggup untuk mengisi seluruh TPS. Maka dari itu, dan ini tidak hanya dirasakan oleh kita loh, tapi juga yang lain. Ya mungkin nggak tahu kalau yang nomor 2 apakah juga merasa gitu, karena mereka bisa memberikan honor yang besar kan, gitu. Paling tidak nomor 1 dan nomor 3. Oleh karena itu kemudian sudah ada nih peraturan KPU yang nggak boleh, kan itu kemudian dikonsultasikan lagi di Komisi 2 pada hari Selasa sampai malam, dan kemudian setelah itu baru keluar itunya diizinkan. Jadi kesepakatan Bawaslu, Komisi 2, DKPP, KPU, akhirnya kemudian dikeluarkan petunjuk teknis. Dia menunjuk banyak hal, salah satunya ini kata-katanya persis seperti ini. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 peserta pemilu, saksi dapat diterima sepanjang merupakan saksi dari pasangan calon dan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan. Ya, pasangan calon tersebut yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing peserta pemilu. Ini kata-katanya persis seperti itu. Ini saya kutip langsung copy paste. Jadi saya copy dari peraturan langsung saya tampilkan di situ. Jadi persis kata-katanya. Tapi syaratnya harus ada 2 tadi. Surat mandat dari partai dan surat mandat dari tim pemenangan Pilpres. Ya. 2. Ya, pegang 2. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat sebagai partai baru, dia kan belum ada dewannya ya Pak. Tadi yang saya kalau nggak salah dengar, Partai Umat berarti tidak bisa memberikan saksi dalam ya Pak. Kalau saksi luar bisa? Ya, memang ada saksi dalam, saksi luar. Jadi istilahnya di luar itu secara resmi sebenarnya bukan saksi ya, karena dia sebagai pemantau. Sangat bisa Bu, misalnya Partai Umat, Partai Masumi gitu ya, yang belum punya itu, dia kemudian memandatkan kader-kadernya untuk menjadi saksi luar ya, sebagai pemantau, sangat bisa. Tapi kalau di dalam memang sebagai partai. Nanti di surat suara nanti akan kita lihat, di surat suara logonya juga cuma 3. Ya, tiga partai tadi logonya. Itu bukan hanya dialami oleh ini, di lain misalnya kayak yang di nomor 3 juga begitu, nomor 2 juga sama. Ada partai-partai yang tidak baru ikut pemilu, kemudian dia ikut mendukung. Nah nanti logonya juga tidak tercantum di dalam itu. Jadi ini hanya yang di dalam saja. Jadi Partai Umat tetap bisa berpartisipasi dengan memantau dari luar. Ini juga saksi di luar itu tidak kalah pentingnya dengan saksi di dalam. Karena yang nabuh kentongan segala macam itu nanti kalau memang itu di luar juga itu. Tambahan Pak, tetapi apakah saksi luar itu punya hak-hak yang sama diakui oleh KPPS Pak? Sayangnya tidak punya hak yang sama dengan saksi di dalam. Dia saksi di luar hanya boleh mendokumentasikan dari luar TPS. Jadi misalnya
Di plano dia dokumentasi foto dan sebagainya, memvideokan boleh dari luar. Tapi dia tidak bisa masuk ke TPS, nggak berhak juga dapat dokumen-dokumen itu. Oke. Karena nggak punya surat mandat dan dia bukan saksi. Tapi setidaknya keberadaan saksi luar itu diakui di dalam KPPS, maksudnya di TPS itu diakui keberadaannya secara hukum. Istilah saksi luar sebenarnya dalam peraturan KPU tidak ada. Oh, tidak ada. Istilahnya kategorinya sebagai pemantau atau masyarakat gitu. Jadi kategorinya sebagai pemantau. Kalau pemantau memang berhak untuk karena pemilu kan pada dasarnya terbuka dan partisipatif sehingga semua warga negara berhak untuk ikut mengawasi. Ya. Jelas Pak. Skip. Pakai mikrofon supaya masuk ke rekaman. Ya, untuk saat ini kebutuhan saksi Pak untuk di Timnas sendiri apakah sudah terpenuhi atau masih berapa yang dibutuhkan? Ya, sampai hari ini itu belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Ya. Berapa Pak kebutuhan? Angkanya terus berkembang. Jadi angkanya belum punya angka yang pasti kita. Misalnya diklaim, dari Jawa berapa? Jawa Barat ada sekian, ada 150.000. Tapi mana ada 150.000? Masih angkat tangan. Jawa ini sekian puluh ribu, ditanya nama-namanya. Kayak kemarin pas kami rapat di sana, baru datang dari Aceh mengirim. Nih ada 16.000 saksi di Aceh. Nama Pak, kemudian bayi pun, ada yang belum ada. Nah, jadi memang baru istilahnya itu namanya agregat sekian, tapi by name, by phone, by address masih belum. Jadi Tadi ada dari Jawa Barat Pak Rudi namanya. Beliau itu apa tadi ya? Jabatannya apa? DPW Masumi tapi juga di Timnas ada. Beliau info tadi ya. Di Jawa Barat itu kira-kira secara umum itu masih kurang 25.000 lagi. Jawa Barat aja untuk saksi. Jadi udah kumpul semua, TPD-nya udah kumpul, menghitung, dilaporkan berapa kekurangan saksi di Jawa Barat. 25.000. Kalau itu benar, Masya Allah, ibu nggak bisa tidur nih. Kerja lagi, rekrut lagi, betul nggak? Iya, 25. Itu baru Jawa Barat. Belum Banten, belum DKI. Infonya akan seperti apa? Waduh. Jadi kemarin saya juga ketemu Pak Rudi waktu ngisi acara di Bandung itu. Pak Rudi itu tim pemenangan daerah di Bandung, wakilnya Pak siapa itu yang dari PKS Pak Anaru. Jadi beliau juga menyampaikan itu sekian ini kurang sekian. Tapi memang yang betul-betul by name gitu, nama-nama itu yang masih sedang dalam proses untuk pelengkapan dalam waktu yang singkat ini. Jadi memang ini tim Nas di semua tempat memang kerja keras siang malam untuk memenuhi saksi kita ini. Gitu. Ya ini gimana? Siap ya kerja? Tadi beliau Pak Rudi katanya OTW ke sini. Oh gitu. Mudah-mudahan jadi ke sini, betul ya? Nanti kontak lagi aja biar bisa kasih info lebih akurat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita tahu bahwasanya seperti penjelasan Bapak tadi bahwasanya pemilih yang terbesar itu di Pulau Jawa. Sementara ada stereotip di tengah masyarakat bahwasanya yang harus memimpin itu orang Jawa. Itu stereotipnya seperti itu. Nah, bagaimana Pak supaya Pak Anies ini kan diketahui bahwasanya bukan Jawa ya? Jawa ya? Oh ya. Kuningan ya Pak. Oh, Kuningan ya. Ya, jadi stereotip yang seperti itu yang harus ini kan yang dikampanyekan lagi karena orang menganggap bahwasanya wah orang Yaman ini dan lain sebagainya. Itu yang dihembus-hembuskan. Seperti itu. Yang kita ketahui Pak bahwasanya 70% penduduk Indonesia itu hanya latar belakang pendidikannya SMP, SMA. Itu kan rendah. Kemudian yang banyak itu di desa-desa Pak, sehingga tidak tercapai aksesnya itu seperti kawal amin dan lain sebagainya. Jangankan orang di desa, di kota saja kan kita baru ini ya belum familiar yang seperti itu. Bagaimana caranya supaya itu disosialisasikan seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir Pak, karena Bapak mantan KPU, sebenarnya yang perlu diawasi ini KPU Pak. Apakah ada saksi KPU?
seperti itu. Kenapa? Karena menurut Pak Karni tadi itu bahwasanya suara di TPS itu belum tentu Nah, seperti yang misalnya Pak, ada nggak di dalam ketika dihitung itu apakah ada juga saksi di KPU itu seperti itu? Kenapa Pak? Karena kecurangan itu kan pasti intinya di KPU kan, karena hasilnya yang keluar itu nanti. Sementara ada teman saya Pak yang mencalonkan diri jadi anggota dewan seperti ini bahasanya. Tenang aja Mak, ada teman saya di KPU gampang markup suara saya. Nah, kemudian peraturan itu cepat banget berganti Pak kan. Apakah di KPU itu bisa ada intervensi dari atas seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung Pak? Apa jawab dulu? Ya, ya. Langsung. Izin Pak menanggapi masalah saksi ya. Ini kan sudah jelas berarti mandat itu dari TKD ya Pak? Dari TKD. Nah, posisinya di sini kalau menurut saya antara TKD dan relawan itu koordinasinya kurang Pak. Iya, jadi saya berharap nih mungkin Timnas bisa koordinasi dengan pengurus pusat partai Pak. Untuk agar pengurus pusatnya menyampaikan ke TKD-nya agar dia berkoordinasi dengan simpul relawan. Nah, pengurus partai itu meminta nama-nama simpul relawan dari Timnas. Dan Timnasnya juga menyampaikan ke simpul relawannya agar berkoordinasi dengan TKD dan memberikan nomor TKD tersebut. Karena mohon maaf Pak, saya ada di beberapa grup relawan nih Pak. Itu tiap relawan hampir semua sudah mengelis nama-nama saksi dan TPS-nya Pak. Bahkan ada yang membuat link Pak. Nah, sepertinya itu belum tercover Pak. Nah, jadi mungkin itu bisa menutupi kekurangan tadi. Mungkin kalau PKS hampir setiap TPS ada isinya, tapi tetap kurang. Jadi mungkin tolong bisa dikoordinasikan Pak, biar lebih enak. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, monggo Pak. Ya, Sebenarnya belum. Tapi nyambung ya, dari langsung aja. pertanyaan Pak Ketum tadi soal teknis sekali ini saya pikir soal surat mandat. Ada idealnya dalam, oke lah kita sebut sekarang karena sudah terbiasa sebut saksi dalam. Idealnya 2 orang kan Pak ya. Bila nanti bisa berkolaborasi dengan saksinya caleg, maka surat mandatnya gimana nih? 1 orang misalnya memang pure saksi dalam untuk capres, 1 orang kemudian 1 orang lagi adalah saksi nebeng saksi caleg. Surat mandatnya bagaimana nih Pak? Teknisnya kira-kira? Maksudnya gimana Pak? Ya. Belum. Satu, Idealnya saksi dalam untuk capres adalah 2 orang Pak ya. Oke, 1 terpenuhi oleh saksi capres, murni saksi capres, dapat gitu 1. Tetapi kekurangan yang 1 dirangkap oleh saksi caleg. Bagaimana teknis surat mandatnya itu Pak? Ya, pemberian surat mandatnya. Makasih itu aja Pak. 3 dulu ya, biar nanti nggak lupa. Tadi yang pertanyaan Ibu soal Jawa luar Jawa. Ya, memang pemilih kita mayoritas ada di Jawa. Tapi bukan berarti bahwa presiden harus orang Jawa. Itu barangkali analisis sosiologi politik seperti itu ya. Secara sosiologis karena mayoritas pemilih itu orang Jawa, wajar kalau kemudian dia menginginkan itunya Jawa. Mungkin juga dulu ya, apalagi ada yang percaya pada ramalan-ramalan Jayabaya segala macam gitu ya. Saya orang Jawa tapi saya nggak percaya pada ramalan kayak gitu ya. Tetapi Pak Anies juga itu isu soal Yaman segala macam itu isu-isu yang memang termasuk hoax yang disebarluaskan gitu ya. Makanya itu ini juga bisa membantu. Kemarin Bu saya baru dari Bandung kemudian saya ke Jatinangor. Dalam perjalanan menuju ketika pulang saya naik bis kemari, drivernya itu apaan itu Anies bilang gitu kan dia cerita bahwa di Bandung itu ada pertarungan 2 bus Pak, bus Budiman dan bus Primajasa. Budiman itu ke Anies, Primajasa pemiliknya ke Prabowo katanya gitu. Nah situlah mulai pembicaraan, kemudian dia rupanya pendukung Ganjar. Dia bilang apaan Anies, dia kan orang Yaman Pak, mimpin Jakarta juga nggak becus, dia bilang gitu. Pak, saya ini orang Jakarta. Bapak pernah ke Jakarta? Dia bilang gitu. Itu adik saya, saudara saya ada di Jakarta. Saya orang Jakarta udah puluhan tahun saya di Jakarta Pak.
bilang Jakarta hancur di bawah Anies, dia bilang. Jadi image semacam itu, ya hoax yang tersebar itu memang banyak di masyarakat. Dan yang komentar miring tentang Anies Jakarta hancur, Jakarta ini kayak Suriah, itu bukan orang Jakarta, ya. Mereka tidak tahu di Jakarta betapa di masa Pak Anies luar biasa kemajuannya, gitu ya. Jadi, nah karena itu kita bisa memberikan satu counter dengan cara yang sebijak mungkin, gitu ya, bijak mungkin. Dan insya Allah sekarang sudah, ya mohon maaf Bu sekalian, ini agak fenomena yang cukup menarik. Banyak kalangan dari non Muslim dan kalangan Tionghoa menjadi pendukung menjadi pendukung Pak Anies di garda terdepan. Ya, kemarin waktu pelatihan saksi di Bandung itu salah satu hotel itu pemiliknya non Muslim dan dari Tionghoa, pendukung Pak Anies yang luar biasa. Itu mereka seringkali pelatihan di situ gratis, difasilitasi dan segala macam itu oleh itu. Kenapa? Dia melihat persis waktu Pak Anies menjabat gubernur, nggak ada diskriminasi terhadap kalangan Tionghoa. Bahkan di Glodok itu ada gerbang besar, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, ada ditulisi Chinatown gitu. Itu yang diimpikan oleh kalangan masyarakat Tionghoa bertahun-tahun bergubernur, baru terrealisasi pada zaman Pak Anies. Udah bagus, itu yang menyebabkan mereka menjadi pendukung. Dan Pak yang punya hotel kembali sedang membentuk persatuan pemuda Tionghoa untuk Anies Baswedan. Wah, itu luar biasa. Jadi sudah mulai banyak banget. Salah satu timnya kan juga Pak ingat Tom Lembong, itu bukan orang sembarangan, lulusan Harvard University, pakar ekonomi, itu menjadi andalan timnya Pak Anies juga non Muslim, gitu. Ya Thomas Limbong, dipanggil Tom Limbong, itu menjadi andalan. Maka dari itu, insya Allah kalau yang itu hanya hoax-hoax yang di medsos-medsos yang sudah terbantahkan dengan sendirinya, gitu ya. Jadi insya Allah, tapi apapun ya ini perjuangan kita tidak ringan. Nah yang kedua soal saksi KPU, yang kita bahas Bu, saksi tadi itu padahal menyaksikan KPU, mengawasi KPU. Nah suara kita itu begini nih, ini perjalanan suaranya ya. Ini pertama dari TPS, di mana nanti kita akan terjunkan saksi di tempat pemungutan suara. Nanti dari TPS suara itu akan dikirim ke kecamatan. Nama petugasnya namanya PPK, panitia pemilihan kecamatan. Di PPK ada saksi juga yang mengawasi kinerja KPU tingkat kecamatan. Ya, tadi kalau KPPS itu adalah KPU di tingkat TPS. Mengawasi. Kelurahan tidak ada, Pak. Kelurahan tidak ada. Dulu ada kelurahan tapi kemudian sudah dipangkas karena terlalu panjang. Nah, nanti kemudian di PPK. Setelah dari kecamatan, suara akan dikirim di tingkat kota. Rekapitulasi di tingkat kota. Yang merekap KPU, yang itu KPU. Tapi yang ngawasi kita juga ada saksi di situ. Jadi ada saksi yang akan kita tempatkan di KPU kota. Gitu. Nanti setelah suara di KPU kota selesai direkap di kota itu yang misalnya sekarang ini di Kabupaten Bogor Pak ya. Di tingkat Kabupaten Bogor itu merekap seluruh suara di wilayah Bogor. Yang merekap siapa? KPU Kabupaten Bogor. Kita menempatkan saksi kita di kantor KPU Kabupaten Bogor nanti yang akan merekap itu. Habis itu nanti direkap di tingkat Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat berarti merekap seluruh kabupaten di wilayah Jawa Barat. Ada sekitar 38 kabupaten kalau nggak salah, berapa itu Pak? Oh 30 lebih kabupaten kota, berapa? Oh 27, oh 38 itu Jawa Timur ya. 27 kabupaten kota di Jawa Barat, semua direkap di tingkat provinsi. Gitu. Kita juga punya saksi untuk mengawasi di situ Bu. Jadi yang menghitung KPU tapi yang mengawasi kita semua saksi peserta pemilu. Setelah itu, tapi bukan berarti ibu-ibu ikut nanti jadi saksi, tidak, sudah ada saksi khusus di sana. Kalau sudah mulai KPU ke atas, itu orang yang bisa berdebat, orang yang menguasai peraturan, berbagai peraturan, pasal demi pasal, karena pasti akan pertarungannya nanti akan di tingkat itu. Nah, di Timnas sudah disiapkan Pak, sudah disiapkan, gitu ya. Jadi nanti setelah itu, nanti baru setelah di provinsi direkap, nanti direkap di tingkat pusat KPU RI. KPU Republik Indonesia. Nanti akan ada siaran langsung yang kita bisa ikuti itu semua. Nah, itu saksi-saksi yang kita siapkan di situ.
Ya, yang siapa yang merekap? KPU pusat, yang presentasi. Ini karena saya pernah mengalami dulu, kami presentasi untuk hasil pemilu di DKI Jakarta, tapi di tingkat KPU pusat nanti ada tim pusat, timnas yang akan kita tempatkan di situ. Jadi itu ngawasi KPU. Jadi karena yang melakukan, yang menghitung kan KPU, maka mereka ngawasi KPU. Inilah penting, baru hasil pemilu ditetapkan. Kalau nanti terjadi sengketa, misalnya calon nomor 1 mengatakan kami menang, nomor 2 mengatakan enggak kami yang menang, nomor 3 juga menyatakan menang. Sengketa itu dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Kita berdebat di MK, membawa bukti-bukti yang Ibu Bapak hasilkan di TPS itu menjadi sangat penting untuk di MK nanti. Oleh karena itu bukti di bawah harus sampai ke pusat. Karena itu jaga-jaga kalau ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nggak bisa cuman, enggak, buktinya Pak, kami yakin wong katanya aja, katanya. Kalau katanya nggak diakui, pasti harus ada bukti dalam bentuk fisik, bukti dokumentasi, foto, mungkin bukti video yang akan ditampilkan di MK. Kita yakin, walaupun di sana ada paman MK gitulah, ya kita yakin saja bahwa nanti di MK kalau kita kuat bukti-buktinya, maka gitu. Kemarin saya dengar dari Timnas Pak Prabowo waktu 2019, kita punya data dan begitu sidang di MK, kita nggak bisa menghadirkan bukti-bukti itu. Bukti-bukti itu di daerah sudah disiapkan bertruk-truk C1, tapi truk pada jam-jam kerja tidak bisa masuk ke Jakarta, nggak boleh masuk ke Jakarta. Terus mau diangkut apa? Nggak bisa. Nah, oleh karena itulah sekarang kita harus memastikan semua dokumen yang ada di TPS itu sudah sampai ke tingkat pusat lewat, apalagi sekarang sudah digitalisasi ya, itu sudah sangat memudahkan itu. Tanpa ada bukti-bukti di TPS nggak bisa kita mengklaim gitu, gitu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan aturan Pak bahwa saksi itu kan ada di TPS dan tadi juga ada di KPU Kabupaten Kota. Di kecamatan tidak ada ya saksi di kecamatan. Kecamatan, PPK. Ada. Kecamatan, ya, kecamatan. Di semua tingkatan ada saksi. Ada. Begini Pak, kalau di TPS ada, di kabupaten kota ada, seringkali informasi bahwa kecurangan itu terjadi di kecamatan. Nah ini saksi yang di kecamatan itu sama dari TKD atau dari mana itu? Terima kasih Pak. Ya, saksi yang di kecamatan nanti ditetapkan oleh TKD. Apakah itu berasal dari partai ataukah berasal dari relawan, gitu ya. Nanti ada koordinasi dengan partai. Nah sekaligus pertanyaan tadi Pak ya, relawan dengan apa? Dengan TKD ya, dengan relawan. Ya, memang ini adalah salah satu problem ya, belum tuntas sepenuhnya koordinasi antara simpul-simpul relawan dengan partai pengusung, gitu. Partai pengusung juga punya saksi, relawan juga terus-menerus melakukan pelatihan-pelatihan saksi, yang ini juga sangat penting. Makanya ini harus diintegrasikan. Misalnya di Jawa Barat, berapa yang bisa dipenuhi partai, mana kekurangannya, relawan nanti memenuhi itu kekurangannya. Gitu. Di tempat lain juga seperti itu. Jadi, tapi koordinasi dengan DPP partai terus berlangsung. Jadi antara lain kemarin keluarnya peraturan KPU yang baru yang memungkinkan itu dirangkep itu karena adanya koordinasi antara tim relawan dengan partai politik pengusung. Gitu ya. Jadi di PPK ada Pak ininya apa? Saksi kita harus ada. Gitu. Maka di semua tingkatan akan ada saksi. Dan nanti akan ditetapkan. Nah, dasar kesaksian di PPK itu adalah dokumen yang dari TPS. Karena di kecamatan akan mengkoordinasikan hasil TPS di setiap kelurahan di wilayah kecamatan itu. Dia akan merekap nih suara. Misalnya di kelurahan apa di sini? Citayam ya. Misalnya Citayam, kelurahan Citayam ada berapa puluh TPS misalnya. Nanti akan dihitung kelurahan Citayam, ini prosedurnya rekamnya. TPS 1, Amin berapa, Mas Samsul berapa, kemudian nomor 3 berapa gitu misalnya ya.
Di situ baru setelah itu TPS 2, TPS 3 sampai selesai sehingga kemudian menjadi suara Kelurahan Citayam, misalnya Pak Amin dapat sekian, Pak Prabowo sekian, Pak Ganjar sekian. Gitu. Partai juga begitu nanti. Baru nanti ini kelurahan berikutnya sampai satu wilayah kecamatan. Begitu sudah selesai, nanti naik di tingkat kabupaten kota yang akan mereka per kecamatan di wilayah kabupaten kota. Itu anunya administrasi rekapitulasinya, Pak. Gitu. Jadi sudah terjawab ya, ada koordinasi dengan itu. Nah, tadi Pak yang soal surat mandat, ya dalam satu TPS itu idealnya memang dua saksi. Tujuannya apa? Kalau nanti perlu mungkin sip-sipan, mungkin ada keperluan atau mungkin perlu istirahat dan sebagainya, ada yang menggantikan. Gitu ya, ada yang menggantikan. Nah, kalau sudah ada saksi dari capres, ya sebenarnya sudah cukup. Nanti saksi pileg itu tinggal saling membackup saja, karena ini kan pileg partai pengusung juga, gitu. Nanti pileg kan juga dia akan ada partai pengusung kan ada 3 kita, berarti 3-3-nya nanti juga bisa. Tapi yang jadi saksi pasti hanya satu partai karena dapat surat mandat keluarnya hanya satu, surat mandat untuk 2 orang, gitu. Bisa saja yang satunya murni dari relawan misalnya, yang satunya dari unsur caleg bisa juga, gitu. Yang penting harus masuk di dalam secara eksplisit dalam surat mandat itu, Pak, gitu. Surat mandatnya dikeluarkan bukan oleh partai tapi oleh tim pemenangan daerah capres, gitu. Ya, saya kira gitu. Lanjut ini biar udah kemudian. Nah, larangan saksi nanti dibaca sendiri aja. Misalnya saksi tidak boleh mengenakan atribut-atribut yang mengindikasikan, misalnya begini, Ibu pakai amin, pakai apa? Nanti kalau jadi saksi tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau kemudian nggak ada namanya tapi ada fotonya Caimin pakai sarung selepet gitu misalnya, itu juga tidak boleh. Jadi nomor juga nggak boleh mengindikasikan. Jadi nggak boleh ada foto, nama, nomor dari calon. Partai juga sama, tidak boleh ada. Jadi begitu sudah jadi saksi, tidak boleh. Kemudian juga mempengaruhi pemilih yang lain, jangan lupa itu juga nggak boleh. Jadi kalau sudah jadi saksi benar-benar harus mengikuti ketentuan. Ini tadi sudah. Nah ini Bapak sekalian yang cukup penting. Apa saja tugas dari saksi? Saya membagi sebelum pemungutan suara apa tugas saksi, saat pemungutan suara apa yang harus dikerjakan, saat penghitungan suara bagaimana peran saksi, dan kemudian juga setelah penghitungan suara saksi ini mau ngapain gitu. Nah ini agak detail gitu, tapi nanti saya kira akan kita lebih banyak diskusi gitu ya. Nah sebelum pemungutan suara, ini sebenarnya video nanti kalau Ibu Bapak itu bisa tentang saksi sama aja. Pertama sebelum pemungutan suara kita pastikan saksi kita ikut pelatihan. Jangan sampai ada saksi yang jadi saksi tapi belum pernah ikut pelatihan, karena nanti tidak tahu. Mubazir kita menempatkan mereka, kita berharap pulang begitu selesai dia pulang aja. Dokumen-dokumen yang kita butuhkan tidak dibawa, gitu, karena nggak ngerti. Dia hanya ada foto-foto dia, tapi lebih banyak foto-foto selfie dia, foto dengan ini, foto dengan KPPS, yes. Nggak kita butuhkan itu. Di MK nggak ada gunanya sama sekali, gitu loh. Jadi, tapi kalau Ibu Bapak sudah ikut pelatihan kan tahu, ya. Nanti Ibu melatih para saksi kan ngerti, gitu ya. Jadi ini memang agak detail karena Bapak Ibu adalah pelatih, calon pelatih. Kalau ke saksi yang simpel-simpel aja pelatihannya. Gitu. Kalau kepada calon pelatih harus agak mendalam Pak ya. Kalau nanti kepada saksi yang sederhana aja, langsung ke fokus tugas apa. Kemudian memahami regulasi yang terkait dengan proses penyelenggaraan. Kenapa regulasi itu penting? Karena nanti kalau KPPS atau ada taruh lain yang melakukan pelanggaran, kita bisa berargumentasi, gitu, tunjukkan. Misalnya ini nggak boleh, lo ada peraturan KPU ada begini, ini undang-undang pemilu, nah, gitu. Penting biar ngerti. Kemudian pastikan lokasi TPS. Ini saksi harus disampaikan yang mau dikasihkan. Ngerti dulu lokasi TPS, jangan menjelang hari H masih nyari-nyari nih. TPS-nya di mana ya? Sebelumnya, sebelum bertugas harus sudah mengetahui TPS, lokasi TPS di mana ditempatkan. Ya. Hari ini Bapak Ibu juga sudah harus tahu nanti mau nyoblos di TPS berapa, kan bisa dicek secara online. Udah ya?
215 ya. Udah semua udah tahu ya? Udah ya. Bisa dicek secara online di ininya KPU ya. 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 Bisa. Ibu mau proses pindah memilihnya sudah keluar, udah. Oke, bisa. Jadi memang, ya, kalau ada pemilih yang terdaftar di satu provinsi, kemudian pada hari pemungutan suara dia milih di tempat yang lain karena faktor-faktor tertentu, tapi ibu pindahnya karena pindah domisili atau seperti apa? Oh gitu. Ya. Sebenarnya kalau pindah domisili, kalau domisili lah pindah di tempat yang baru, dia berhak menerima seluruh surat suara. Gitu. Tapi kalau ke situ hanya sementara, misalnya karena tugas, karena kuliah, seperti saya di kampus banyak mahasiswa saya dari luar daerah. Dia, Pak nanti gimana waktu pemungutan suara? Saya bilang, kamu harus pindah memilih di dekat kampus karena dia kos di sekitar kampus gitu. Yang ngurus surat pindah memilih ada yang dari Papua, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari mana-mana gitu. Dia pindah memilih. Nah, nanti dia hanya dapat surat suara presiden satu itu. Tapi harus diurus surat pindah memilihnya. Nanti ini dikategorikan DPTB, daftar pemilih tambahan gitu karena tapi proses pengurusannya sudah selesai. Dia terakhir 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Tanggal 15 Februari kemarin sudah selesai. Gitu. Sekarang tidak bisa lagi mengurus kepindahan itu. Nah, nanti kita bahas Bu, jenis-jenis pemilih nanti kita bahas. Ada kategorinya gitu ya. Kemudian seluruh perangkat disiapkan bagi para saksi ini sebelum pemungutan suara. Dari mulai KTP, surat pemberitahuan gitu ya. Kemudian surat mandat segala macam. Pastikan seluruh saksi yang mau ditugaskan sudah memegang surat mandat. Karena kalau tidak membawa surat mandat, Bapak Ibu akan ditolak oleh KPPS. Walaupun bilang enggak percaya saya ini pendukung Anies nih, lihat nih foto saya lihat. Enggak akan. Harus ada surat mandat. Jadi karena itu pastikan surat mandat sudah dipegang ya sebelum hari pencoblosan gitu. Jadi ini menjadi sangat penting. Kemudian juga aktivasi aplikasi. Nah, kan mungkin sudah dijelaskan semalam kali ya. Pakai Davi ya. Nah, memang ini juga yang jadi masalah juga, Pak. Ketidakseragaman. Ada kita relawan mensosialisasikan Davi, tapi di tempat lain mensosialisasikan Kawal Amin. Jadi ini problem di atas. Tapi intinya apapun aplikasinya ada Davi, ada Kawal Amin gitu. Kita sudah punya aplikasi itu sehingga kalau ada persoalan-persoalan nanti bisa di input di sana. Penting juga menjaga kesehatan dan kebugaran ini karena panjang ya. Saksi harus jangan sampai saksinya ikutan begadang kayak KPPS gitu. Jadi biar nanti fix betul. Dan terakhir penting banget doa. Kita berdoa kepada Allah karena sesungguhnya kemenangan itu bukan dari siapa-siapa Ibu. Kemenangan itu Allah yang menentukan. Kulilama malikal mulki tu'til mulka mang tasya wa tangsiul mulka mimang tasya wa tu'aisu mang tasya wa tudhillu mang tasya. Allah yang menentukan kemenangan itu. Walaupun kita sudah luar biasa ya, Pak Lagisan puluhan kali mengadakan training untuk para saksi. Kalau Allah belum mengendaki, ya belum. Itu harus kita terima. Walaupun seluruh birokrasi dikerahkan, dana-dana semuanya dimiliki untuk kemenangan calon tertentu. Aparat-aparat semua dikerahkan, dana nggak terbatas. Kalau Allah tidak mengendaki juga tidak akan menang. Gitu. Jadi apalagi kalau sombong segala macam, sombong yakin satu putaran. Wow. Bukan yang sombong sana Pak. Kalau kita jangan sombong. Kalau kita nggak mungkin Pak satu putaran, gitu. Ya. Tidak mungkin dalam tanda petik syarat, kemungkinan besar kecil gitu lah ya. Jadi karena itu kita targetnya, bahkan Pak Anies sendiri mengatakan targetnya masuk di putaran kedua. Itu target Pak Anies. Pak Anies tidak pernah dari
mulut Pak Amin keluar 1 putaran, tidak pernah. Pak Anies selalu mengatakan kita mentargetkan putaran kedua. Moga-moga di putaran kedua, seperti kasus Pilkada DKI, Pak Anies surveinya kecil terus, begitu Pilkada DKI masuk putaran kedua, alhamdulillah. Jadi ini moga-moga mengulang apa yang terjadi di DKI dulu. Ya. Pak, sedikit saya mau tanya. Ya, makasih. Ada peraturan kemarin, kalau nggak salah KPU yang membuat perangkat desa, RT maupun RW gitu ya, itu tidak boleh menjadi saksi. Nah, seandainya kita kan sebagai relawan nih di Anies berharap kan kebebasan untuk ya berdemokrasi lah ya. Kepinginnya kita menjadi saksi gitu. Kira-kira larangan itu bisa dilanggar, ada hukumannya atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, kalau perangkat desa memang di Undang-Undang Pemilu atau juga di peraturan KPU memang eksplisit tidak boleh. Nah, yang juga jadi ini yang perdebatan lama sebenarnya, Pak. Apakah RT RW itu masuk perangkat desa apa bukan? Nah, itu yang jadi. Kalau dia masuk perangkat desa maka juga tidak boleh. Gitu. Mereka juga harus netral. Tapi kalau bukan perangkat desa maka juga enggak masalah. Nah, kategorinya kalau secara resmi dia masuk perangkat desa apa? RT RW itu digaji enggak, Pak? RT digaji RW ya? Bukan. Kalau digaji dari negara memang menjadi Sifatnya bagian. bukan gaji, Pak. Sifatnya uang operasional. Nah, yaitu kan kadang-kadang dapatnya dari APBD. Ya itu berat juga tantangan buat pengurus-pengurus. Padahal mereka-mereka ini kan kepinginnya mendukung Anies gitu kan ya. Jadi itu bisa dialihkan kemana, ke orang lain atau bagaimana? Nah, jadi kalau memang dia kategorinya perangkat desa yang dapat juga entah apapun, apa gaji, apa uang personal dari APBD, memang menjadi bagian dari yang tidak diperbolehkan untuk terlibat secara praktis. Nah, soal nanti itu bisa dialihkan Pak RT, Pak RW kan punya banyak nih tokoh-tokoh masyarakat yang lain atau gini muda gitu. Soal dukung mah tetap dukung. Gitu ya, soal mendukung tetap dukung gitu. Saya nanya juga, Pak, mungkin baiknya Bapak kasih ketegasan aja, Pak. Boleh apa enggak boleh? Yang kedua, yang termasuk perangkat desa itu atau RT misalnya, itu ketuanya aja atau termasuk sekretaris, bendahara, pengurus ini di seksi-seksi ini, Pak? Atau ketuanya aja? Nah, gitu, Pak. Nah, Kan Bapak di Timnas dan KPU nih, Pak, mantan KPU. Jadi tegas saja, Pak, boleh apa enggak boleh, betul ya? Jadi dulu waktu kami di DKI itu, Pak Legisan, itu tadi yang saya sebutkan tadi. Soal RT RW itu jadi perdebatan, dia masuk perangkat desa apa tidak gitu. Kemudian ada yang menyatakan bahwa itu tidak, tapi ada yang menyatakan karena dia kalau di DKI kan dikasih rutin ya per bulan dari APBD, itu dia masuk bagian dari perangkat kelurahan sehingga kemudian tidak boleh gitu ya. Tapi menurut saya biar aman gitu, sebaiknya tidak usah jadi itu. Tapi ya karena nanti ada undang-undangnya kalau terlibat secara langsung. Itu kalau sudah kategori pidana pemilu panjang, Pak, urusannya gitu. Jadi sebaiknya Pak RT Pak RW mengawal tapi tidak dengan cara terlibat secara langsung. Begitu banyak kader-kader yang lain yang bisa di luar yang bisa dilibatkan gitu. Nah, itu saya kalau detail kategori itu biasanya kalau RT biasanya kan yang nonjol ketuanya ya, begitu, ketua RT gitu. Ya. Harus karena masuk rekaman tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau tanya masalah yang pemilih yang pindah wilayah itu, Pak. Kebetulan ini kejadian sama keluarga saya, suami ya. Saya baru tahu kalau kita harus lapor dulu 30 hari sebelumnya. Baru tahu sekarang, sedangkan ini kita mau pemilu sudah kurang 20 harian lagi.
Nah, suami saya kan tugasnya di Labuan Bajo. Dia nggak mungkin pulang pada hari pencoblosan. Jadi apa di sana kita nggak bisa ada pemilih tambahan gitu Pak di Labuan Bajo itu? Terus suami terdaftar di Jati Bening. Jati Bening. Iya. Jadi memang kalau menurut ketentuan ya, yang kasus seperti suami ibu, memang beliau harus memproses surat pindah memilih. Cukup tidak perlu pulang dulu ke Jati Bening gitu, memproses di sana di petugas setempat di situ, PPS atau juga KPU kalau punya akses misalnya dekat lokasinya, tapi kalau enggak di kelurahan setempat kepada PPS menyampaikan saya terdaftar di DPT di Jati Bening, ini KTP saya, kemudian nanti bisa dicek secara online. Oh betul. Nah itu, tapi karena hari H saya ada di sini, saya kerja di sini, saya mau pindah memilih. Kita kan pindah memilih. Tapi ada waktunya tadi 1 bulan sebelum pemilu. Kenapa kok ada waktunya gitu? Karena nanti akan untuk mendistribusikan nih yang pindah memilih ini mau ditaruh di TPS mana, terkait dengan ketersediaan surat suara gitu. Jadi data DPTB, namanya DPTB Bu, daftar pemilih tambahan itu diperlukan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan nanti juga memiliki tersedia surat suara untuk dipilih. Karena itu kan di luar dari DPT. Surat suara itu Ibu Bapak sekalian, jumlahnya di tiap-tiap TPS sejumlah DPT ditambah cadangan 2% gitu. Jadi DPTB itu sebenarnya tidak disiapkan surat suara gitu. Oleh karena itulah dia perlu didaftarkan biar nanti bisa didistribusikan nih di TPS mana yang bersangkutan, yang pemilihnya masih kurang tapi surat suara tersedia untuk di situ gitu. Sebenarnya begitu. Ya, tapi memang akan jadi kasus juga kalau orang kehilangan hak pilih gara-garanya begitu ya. Tapi biasanya di detik-detik terakhir nanti ada peraturan KPU, moga-moga ada ketentuan baru di KPU bahwa bisa menggunakan hak pilih itu. Tapi kalau secara administratif memang tidak bisa, gitu, tidak bisa. Itu kan kita warga enggak dikasih tahu sebelumnya Pak ya. Kalau untuk ada peraturan seperti dari pihak dari kelurahan atau RT setempat, gimana tuh Pak? Hak-hak kita di situ. Sebenarnya ini memang udah lama, setiap pemilu selalu begitu. Jadi ketentuan ini sudah lama bahwa untuk bisa menggunakan hak pilih di TPS lain yang bukan wilayah dia terdaftar itu harus menggunakan surat keterangan pindah memilih. Tujuannya untuk menghindari pemilih ganda. Biar nanti di sini dia bisa milih, di tempat asalnya yang bersangkutan khawatirnya juga menggunakan hak pilih lagi di situ gitu, sehingga satu orang bisa memilih lebih dari 1 kali, walaupun kasus itu tidak mungkin kan, nggak mungkin setelah milih di Labuan Bajo kemudian mau milih pulang ke Jati Bening kan nggak mungkin juga gitu ya. Tapi ada aja Bu kasus-kasus yang seperti itu. Nah oleh karena itu kemudian di tempat asalnya kalau beliau mengurus surat pindah milih namanya akan dicoret. Di Jati Bening nggak ada lagi, di DPT Jati Bening akan dipindahkan ke Labuan Bajo. Tapi itu kalau lapor, nah kalau belum lapor ya tetap terdaftar di situ. Nah, moga-moga nanti ada tapi sampai hari ini belum ada ketentuan baru. Sama dulu di DKI juga banyak kasus seperti itu, orang nggak bisa milih gara-gara dia luar daerah, kemudian tidak memproses surat pindah memilih. Gitu. Tapi yang paling penting sesungguhnya komunikasi dengan petugas KPPS. Kalau KPPS sudah cincai sudah aku juga warga Indonesia kok ini KTP-nya udahlah gitu misal. Gitu. Makasih Pak penjelasannya. Ya, monggo Bu. Sebentar Bu, nanti dikategorikan moga-moga kan ada 3 kategori pemilih. Nanti itu dikategorikan sebagai pemilih khusus, moga-moga bisa seperti itu. Gitu. Nggak boleh. Nggak boleh Bu. Jangan dipakai jadi saksi. Itu larangan saksi. Nggak boleh. Baik Pak, dari tadi saya nunggu ini, tapi karena memang ini sudah berkembang, ya udahlah saya unjuk tangan. Pertanyaan saya, apakah ada sanksi pidana jika KPPS tidak memberikan hak-hak yang harus diterima saksi? Jika ada, tertuang di mana peraturan tersebut? Begitupun peraturan tentang disabilitas yang tidak bisa hadir di TPS. Yang kedua Pak, kita ketahui
ada TPS-TPS khusus, contohnya rumah sakit, sekolah, dan lapas. Saya menyorotin TPS lapas, Pak. Mengingat di situ juga tidak sembarangan yang bisa masuk. Pertanyaan saya, dari manakah petugas-petugas seperti KPPS, PTPS, saksi untuk ditempatkan di situ? Karena kita kan seperti relawan ini nggak mungkin masuk ke sana, gitu. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Ya, jadi nanti saya pasal-pasalnya saya tidak hafal Bu. Di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di pasal-pasal belakangan yang sudah sekian, pasal 300-an sekian, 400 sekian, itu semua menjelaskan tentang sanksi bagi pelanggar pemilu, termasuk adalah petugas pemilu yang tidak memberikan hak, termasuk KPPS. Jadi yang jelas kalau KPPS dengan sengaja tidak memberikan hak-hak saksi, dengan sengaja lah ya, atau menghalang-halangi seseorang untuk menggunakan pilih, maka itu kategori pidana pemilu. Nanti ada ininya, saya harus ngecek nanti pasal-pasalnya. Karena saya tidak hafal kalau ada sanksi-sanksi yang harus diberikan, ada jelas itu tidak boleh gitu. Nanti juga kalau memang terjadi seperti itu seandainya saksi, kan mungkin saja KPPS yang nakal tidak memberikan itu. Nanti Bapak Ibu harus mengadministrasikan dalam form C keberatan saksi, ya form C keberatan saksi ditulis bahwa kita berada kasus KPPS tidak memberikan ini, dan kemudian nanti Ibu tanda tanganin gitu, sekali tanda tangan ketua KPPS. Nah nanti ini bisa disampaikan kepada Timnas, kita akan persoalkan di situ gitu. Kemudian juga syukur-syukur kalau ada videonya, divideokan, kemudian misalnya di-upload juga tidak masalah, di-upload di media sosial. Ini ada KPPS TPS sekian saksi tidak diberi hak, saksi tidak mendapatkan misalnya ini gitu. Itu bisa disampaikan. Apalagi sekarang dengan media sosial yang sudah sangat besar, itu kemudian bisa. Nah yang kedua kemudian apa tadi Bu? Oh disabilitas. Ya, disabilitas KPPS harus memberikan perhatian yang sangat ini kepada disabilitas. Termasuk dalam kotak ini, membuat meja untuk tempat kotak suara pun itu ada aturannya, biar disabilitas misalnya yang pakai kursi roda itu bisa menyampaikan, memasukkan itu. Kemudian juga TPS di bilik suara tidak boleh bertangga-tangga sehingga mereka yang disabilitas juga bisa mengakses itu. Jadi kalau ada disabilitas yang tidak bisa menggunakan hak pilih itu nanti bisa diperkarakan. Tapi kalau ada disabilitas yang karena bukannya disabilitas, ada keluarga kita sudah sepuh barangkali ibu kita mungkin sakit yang tapi tidak di rumah sakit, di rumah tidak memungkinkan untuk datang ke TPS karena kondisinya sudah cukup rendah gitu misalnya, KPPS harus memfasilitasi untuk menggunakan hak pilih. Dengan cara apa? Dengan cara disamperin. Tapi ibu harus lapor kepada PPS atau kemudian ke KPPS setempat bahwa ibu saya atau bapak saya atau anak saya barangkali sakit atau siapa anggota keluarga kita yang tidak memungkinkan untuk datang, tapi dia masih bisa menggunakan hak pilih. Nanti ada petugas setelah jam 12, Ketua KPPS akan menugaskan 2 orang petugas di TPS, didampingi saksi, didampingi pengawas TPS untuk nyamperin ke rumah. Dengan bukan bawa kotak suara, ada plastik sudah disiapkan, plastik warna hitam gitu, isinya kotak suara. Nanti begitu selesai pemungutan suara yang bersangkutan dimasukkan ke dalam gitu, disamperin enggak perlu itu digotong dibawa ke TPS. Jangan, kasihan. KPPS saja harus datang ke situ, ya. Tiga-tiganya bisa datang ke sana untuk Sementara itu Bapak katakan tadi jam 12. Ya. Ketika mereka menyamperi ke rumah, TPS kosong saksi Pak. Itulah sebabnya saksi lebih dari 1. Biar nanti yang mendampingi itu adalah saksi yang satunya lagi. Yang mendampingi petugas datang ke rumah kita itu saksi yang satu. Yang satu tetap menjaga di TPS. TPS tidak boleh kosong dari saksi kita.
Berarti seandainya kosong itu derita lo ya Pak ya, gitu ya. Kalau kosong, boleh kosong. Enggak, kalau cuma satu saksi, berarti kan itu derita lo katanya. Itu salahnya itu. Ya, nah terakhir soal pemilih khusus, Bu. Ya betul, di lapas-lapas, lapas, rumah tahanan, kepolisian dan sebagainya, ada di panti-panti, panti jompo, panti itu ada TPS namanya TPS khusus, gitu ya. Nah, siapa yang menjadi petugas? Nanti direkrut sebagian ada yang petugas dari lapas, bisa juga petugas dari unsur-unsur KPPS yang ada di sekitar lapas itu bisa jadi. Nah, saksi dari kita tempatkan di situ. Walaupun ya mohon maaf ya, tapi ini nanti kalau rekaman dihapus saja Pak. Sebenarnya kalau lapas-lapas khusus itu sudah penuh dengan rekayasa. Kenapa? Saya sangat berpengalaman. Di DKI Jakarta itu banyak banget lapas. Ya, waktu pemilu di situ di Polda Metro Jaya itu ada tahanan kriminal umum, ada tahanan narkoba. Itu jumlahnya sangat banyak. Pada saat Pilpres yang dulu waktu saya masih di KPU, saya memang sengaja monitoring. Saya dengan salah satu pejabat di Polda. Gitu, kemudian didampingi untuk menyaksikan. Saya memang sengaja nunggu untuk penghitungan suara. Saya sudah punya, karena saya latar belakang saya peneliti, jadi dosen, saya sudah punya hipotesis, sudah punya dugaan. Ini nanti arahkan ke situ. Tapi kan harus dibuktikan di lapangan. Begitu dihitung Pak, 99,5% tepat arahnya kepada calon tertentu. Jadi sudah dikirim. Apa yang dipersiapkan timnas untuk ini Pak, gitu loh, untuk lapas, untuk TPS lapas ini? Ibu mungkin mencoba googling di itu, kira-kira beberapa bulan yang lalu Pak Menteri Menkumham dari mana? PDI Perjuangan. Beliau mengganti semua kepala lapas di seluruh Indonesia. Memang nggak ada maksud. Ada dong, gitu loh. Untuk diarahkan, waktu Pak Jokowi belum bisa ya, masih satu kubu, masih bisa diatur. Itu diganti semua. Tujuannya apa? Ya tujuannya beliau yang tahu gitu. Tapi kita menduga itu. Kemudian di lapas-lapas, di sana ada lapas Cipinang, kemudian ada Pondok Babu untuk ibu-ibu dan para artis-artis gitu ya yang kena itu. Itu petugas dari luar bisa. Kalau di lapas relatif itu, yang memang agak sulit itu di tahanan kepolisian ya. Kalau lapas-lapas relatif beragam juga. Walaupun sudah diarahkan kadang-kadang di lapas agak bandel juga gitu. Nah itu kita saksi harus memandu betul. Yang penting proses pemungutan suaranya, penghitungannya berjalan fair ya. Jadi saksi kita bisa ada saksi khusus yang kita tempatkan di sana gitu ya. Nanti jadi tidak boleh di luar. Hasilnya juga nanti khusus begitu sudah selesai baru kemudian jadi benar-benar memang agak-agak ini khusus. Maka saya kalau ada pertanyaan gitu kadang-kadang jawaban saya agak ngenes bilang sudahlah ikhlaskan saja kalau ya gitu. Karena kita nggak punya kuasa itu. Kita nggak punya kuasa, ikhlaskan. Kita maksimalkan yang di luar TPS khusus, gitu. Enggak banyak kok, enggak banyak itu. Ya. Jadi kita maksimalkan yang di luar. Ya, monggo Pak dari tadi. Pak mau tanya Pak, apakah nanti orang gila itu akan diikut sebagai peserta pemilu? Itu Pak, yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Dulu di dalam undang-undang pemilu yang dulu itu salah satu syarat memilih itu adalah sehat jasmani dan rohani. Antara orang gila tidak bisa menggunakan hak pilih. Tetapi kemudian muncul keberatan dari NGO yang mengatakan memperjuangkan hak-hak pilih. Mereka masyarakat menyebut gila, tapi sebenarnya bagi di mata keluarga kami dia tidak gila. Dia bisa berdialog, dia bisa juga memilih, gitu. Jadi mereka juga harus punya hak pilih. LSM datang ke DPR. Kami juga pernah diprotes Pak. Waktu pilkada, delegasi mereka datang. Cukup banyak juga yang memprotes KPU DKI. Bilang kami hanya melaksanakan undang-undang pada waktu. Akhirnya itu goal.
Sekarang orang gila bisa menggunakan hak pilih, gitu. Tapi gitu sepanjang kalau misalnya dia gilanya itu masih bisa untuk mengingat, bisa juga untuk diajak dialog, bisa untuk itu. Kalau gilanya benar-benar sudah gila bener, nggak tahu tingkat kegilaannya seperti apa gitu. Itu saya nggak tahu. Itu baru tidak bisa. Tapi kalau yang masih begitu-begitu, itu bisa memilih Pak. Jadi masih bisa memilih. Jadi karena itu mereka juga diberi hak pilih. Nah, mereka yang ditampung-tampung, ada panti-panti yang menampung orang-orang ODGJ gitu ya. Itu difasilitas juga untuk menggunakan hak pilih. Dan umumnya yang di panti-panti, kasus yang Ibu tadi sampaikan, TPS khusus, yang dipilih juga yang sudah diarahkan pada calon tertentu. Jadi tergantung pada kepala pantinya. Kalau kepala pantinya kemana nih afiliasinya? Nah, itu nanti para ini binaannya pasti ke situ juga. Gitu. Ya, memang ada surat keterangan ini. Surat dokter itu berlaku dalam arti sebaliknya. Surat dokter akan dikeluarkan untuk menyatakan dia tidak diberi hak pilih kalau ada surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan memang mengalami tingkat apa istilahnya ini bahasa saya aja, tingkat kegilaan yang benar-benar nggak bisa untuk itu. Nah kalau yang begitu nggak bisa. Tapi sepanjang tidak ada surat keterangan dokter masih bisa milih. Nah kalau kita punya pengaruh ke yang gila-gila bilang, biar gila kita jangan lupa nih satu aja satu-satu gitu misalnya. Lumayan dapat satu suara. Kenapa? Kenapa Pak Bu? Oh iya ada. Ada itunya apa? Ada ketentuannya gitu. Ya moga Pak. Mic-nya mereka. Begini Pak, dia kan sementara ini kan DPT Pak ya, daftar pemilih tetap. Tiba-tiba begitu 2 hari atau 3 hari pelaksanaan dia tertangkap polisi Pak. Nah itu bagaimana Pak? Apa dia hak suaranya masih ada? Nyelak atau gimana, aja Pak? lu Nanya, oi, gue duluan lu. Yang mana sih? Saya dulu deh Pak. Makasih Pak. Sesama bis kota jangan saling mendahului. Silakan Pak. Ya tuh kan gue duluin Bapak. Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ngantuk aja, nasi uduk banyakan. Mohon maaf Pak. Saya tanyanya sangat dasar Pak, dasar banget. Kami di TPS 03 atau di Lebak Pak, di Kabupaten Lebak. Kami mau mengakses DPT Pak, itu sulit Pak, nggak bisa Pak. Sampai sekarang saya nih, dari tadi ngutak-ngutik itu enggak Pak. Maksud saya gini, saya mau meng-cross dengan di aplikasi Davi tadi Pak, Davi. Jadi saya cross, kan di Davi itu ada tapi tidak ada nicknya Pak. Ada nama tapi nicknya tidak ada. Nah kami mau cross, sebelum kita kerja, kita mempersiapkan pelor dulu lah Pak istilahnya. Itu dulu dasar banget itu. Nah itu saya pengen tanyakan gimana kita bisa mengakses Pak. Saya tanya sama ibu itu katanya bisa Pak di webnya KPU. Saya cari sampai semalam begadang Pak, nggak ketemu-temu Pak. Karena kenapa? Kami mau berjuang Pak, tapi kita harus ada pelor itu Pak. Terus yang kedua setelah tadi Bapak pertanyakan itu yang di PPK, kita pemantau. Sampai sebatas mana sih Pak pemantauan kita? Kan kita ada batas-batas ring Pak ya, di TPS pun ada batas ring. Apakah kita kerjasama dengan saksi dalam? Apakah kita inisiatif kita kirim melalui Davi? Apa bagaimana Pak? Jadi ada batas-batasan itu aja kita mau tanyakan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pertama soal tadi Pak ya, kasus orang masuk DPT. Tapi 2 hari sebelum pemungutan suara dia ditangkap polisi kemudian ditahan. Bagaimana hak pilihnya? Nah, ini juga jadi problem karena meskipun orang-orang yang ditahan di kantor kepolisian itu memang juga didata dulu
yang bersangkutan. Ini terkait dengan ketersediaan surat suara. Jadi dulu waktu saya masih di KPU DKI itu selalu ada satu kita rapat bersama dengan Polda Metro Jaya untuk mendata semua warga Indonesia yang pada hari pemungutan suara itu masih dalam tahanan di wilayah Polda Metro. Pada waktu itu begitu. Kita dapat nih nama-nama. Sehingga dari berdasarkan nama-nama itu nanti kemudian kita cross check ke Dinas Dukcapil. Untuk benar nggak nih nama yang bersangkutan memang punya hak pilih gitu. Begitu sudah benar, nanti baru kita bagi nih TPS berapa. Nanti ini terkait dengan alokasi surat suara berapa banyak kita alokasikan ke tempat-tempat tahanan-tahanan khusus itu. Nah, yang jadi kasus adalah seperti Bapak tadi sampaikan, 2 hari sebelum pemungutan suara pasti namanya belum terdaftar nih di data dari kepolisian gitu kan. Tapi pada hari H dia ada di situ. Nah, itu nanti bisa saja mungkin itu terkait dengan masalah kebijakan saja, kebijakan pimpinan kepolisian setempat. Kalau yang bersangkutan nanti misalnya pengen menggunakan hak pilihnya, kalau ternyata masih sisa surat suara, bisa saja nanti sebagai pemilih khusus dengan menunjuk. Mau menunjukkan KTP juga tidak mudah, orang di tahanan jarang bawa KTP kan, tidak ada data. Dulu problem yang dihadapi KPU juga begitu. Harus dilengkapi data kependudukan, lah mereka boro-boro data kependudukan gitu. Mereka nggak ada, akhirnya makanya dia itu kerjasama dengan Dinas Dukcapil. Kita nama-nama itu kemudian dilacak di Dinas Kependudukan, oh ketemu nih nama-nama ini memang benar ini lokasi dia terdata di situ gitu. Jadi, nah ya, jadi bisa saja nanti minta ke Pak Polisi. Kalau polisinya itu jangan nanti ditanya dulu, mau nyoblos siapa nih? Kan ada petugas nanti, ada TPS khusus di kantor-kantor polisi atau kantor tahanan-tahanan kepolisian. Tapi ada jumlah tertentu ya, kalau cuma jumlahnya kurang dari misalnya ada berapa gitu, cuma sedikit tidak ada. Nanti dia bisa digabungkan dengan kantor kepolisian terdekat. Tapi tidak mungkin tahanan di kepolisian nanti suruh milih ke TPS di luar kantor beliau, milih-milih, perkabur semua. Jadi nggak mungkin. Maka dari itu kemudian biasanya ada TPS kalau jumlahnya signifikan gitu. Biasanya di Polda yang ada atau Polres yang tahanannya banyak gitu. Ada kejadian gitu. Ya, nah soal DPT Pak, memang kita kalau masyarakat umum pada umumnya itu hanya bisa mengecek DPT yang terkait dengan yang kita punya data, misalnya data NIK-nya segala macam kalau di KPU. Nah, kita bisa meminta ke KPU data, tapi biasanya yang diberi akses itu ada permintaan resmi dari lembaga. Kalau perorangan memang tidak. Kalau lembaga misalnya partai, kalau partai jelas dia punya. Tim Pilpres jelas punya. Dia bisa minta ke KPU dan diberi. Kemudian juga kenapa? Iya, bisa TKD meminta itu. Mestinya dari pusat juga sudah punya DPT sekarang. Dari Timnas Amin sudah bisa, nanti TKD tinggal berkoordinasi saja untuk wilayah di misalnya kabupaten di mana Lebak. Misalnya di Kabupaten Lebak bisa minta ada di situ, ada datanya. Tapi kalau Bapak sendiri mengakses ke ini nggak akan ketemu gitu orang per orang. Karena di data itu sekarang memang NIK-nya tidak lengkap. Karena NIK dianggap sebagai informasi pribadi yang tidak boleh dipublikasikan. Dulu KPU melengkapi semua, dari mulai nama, NIK, tempat tanggal lahir, alamat. Itu kemudian dicuri, disalahgunakan data untuk data pinjol dan segala macam itu. Akhirnya berdasarkan itulah sekarang KPU hanya mempublikasi nama, NIK hanya nomor depannya sebagian saja, gitu. Kemudian tidak keseluruhan, alamat tidak di. Biar Bapak ke TKD saja. Perorangan boleh ke TKD minta gitu. Tapi nanti kalau jadi Bapak dari saksi resmi dari Amin gitu misalnya, sebelum seperti tadi dijelaskan, sebelum pemungutan suara akan dapat salinan DPT, bahkan salinan DPT dan DPTB, daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan, resmi dari KPU, gitu, bisa nanti. Ya. Oke, apa istirahat dulu? Udah.
boleh. Ini sebenarnya materinya masih banyak tadi karena sebentar saya tunjukkan yang tadi yang DPT ya, sebentar. Sebenarnya yang paling penting ini tadi untuk iya, jadi penting. Ini Bu, Bapak Ibu sekalian kategori pemilih ya. Jadi pemilih kita itu ada 3 kategori. Pertama pemilih dalam DPT. Jadi kita memang tinggal di satu daerah tertentu, kita kemudian jauh hari sebelumnya kita didata oleh KPU, dulu ada petugas yang datang ke rumah kita, data kita, kemudian ditempeli stiker biasanya kan di pintu atau di tembok kita atau di kaca kita, itu masuk dalam DPT, daftar pemilih tetap. Gitu. Kemudian yang kedua DPTB, daftar pemilih tambahan. Tadi yang kasus kayak suaminya Ibu yang beliau kerja di Labuan Bajo, kemudian seandainya tadi prosesnya administrasinya diurus, nanti beliau dikategorikan sebagai DPTB. Atau juga mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi biasanya banyak DPTB itu. Kemudian mereka adalah pemilih tambahan. Nah DPT itu bisa milihnya dari jam 7 sampai jam 13. DPTB juga begitu. Nah yang ketiga DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus itu tidak terdaftar di DPT, tidak ada juga di DPTB. Tapi dia warga di situ tuh. Tapi namanya tidak ada di DPT. Gimana dia? Dia nanti pada hari pemungutan suara tinggal datang ke TPS, tapi mulainya jam 12 dengan menunjukkan KTP. Kalau belum, saya sudah merekam, misalnya ada pemilih pemula, sudah merekam tapi KTP-nya belum keluar, tunjukkan surat keterangan dari mungkin kelurahan atau dari dinas Dukcapil bahwa yang bersangkutan itu namanya suket, surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah merekam KTP. Itu nanti mulai jam 12 tunjukkan ke petugas, dia mulai milih jam 12 sampai jam 13 gitu. Itu daftar pemilih khusus. Jadi 3 kategori. Kalau DPTB dapat surat suaranya itu seperti tadi kasus Ibu yang di Pamulang ya. Misalnya dia sesuai dengan wilayahnya. Kalau dia di luar provinsi, surat suaranya surat suara presiden. Karena presiden daerah pemilihannya adalah nasional. Tapi kalau dia di satu daerah masih daerah pemilihan DPR, maka dia misalnya dalam satu provinsi dia pindah beda kota saja. Misalnya provinsi Jawa Barat sama Bekasi misalnya. Pada hari H dia di Bogor, tapi dia sebenarnya terdaftar di Bekasi. Maka kemudian ini bisa dapat Pilpres, bisa dapat DPD. Karena DPD adalah satu provinsi. Surat DPD yang warna merah. Tapi DPR-nya nggak dapat karena dapil DPR Bogor dan Bekasi sudah beda. Apalagi DPRD nggak dapat. Gitu. Jadi ini 3 kategori ini, Bu. Ya, nah kita. Seandainya surat suara itu habis. Seandainya surat suara yang ditujunya di TPS itu habis, bagaimana solusinya? Apakah dia harus dicariin kertas suara di tempat lain atau bagaimana? Jadi prinsip dalam penyelenggara tidak ada pergerakan surat suara. Yang bergerak adalah pemilih. Jadi kalau misalnya ada DPK datang ke TPS 01. Wah surat suara habis Pak, sebentar ya, tunggu, saya ambilkan dulu dari TPS lain, nggak bisa. Tapi si pemilih ini disarankan, diarahkan ke TPS yang surat suaranya masih tersedia. Jadi seperti itu Bu, kasusnya. Adakah tips-tips untuk mengetahui KTP yang dibawa DPK itu adalah asli? Nah, itu harus pakai aplikasi, ada namanya card reader. Dulu kami waktu Pilkada DKI 2017, itu salah satu persoalan besar. Kami kemudian membahas, ada berbagai vendor yang menawarkan satu card reader itu dulu harganya sekitar 7 juta. Nah, tidak mungkin kami melengkapi di 13.000 TPS sekali 7 juta. Maka dari itu ya sudah kita angkat tangan karena nggak punya itu. Jadi bisa saja dicek, konon saya belum tahu. Sudah bisa di-download, ada aplikasi untuk mengecek keaslian KTP. Coba nanya Mbah Google, tapi saya belum pernah, baru dengar-dengar saja. Itu ada, kalau ada di card reader itu bisa dicek, kemudian dimasukkan. Kalau yang asli pasti akan terbaca dan datanya ada. Tapi kalau yang aspal tidak nampak sama sekali, tidak terbaca. Gitu. Jadi itu perlu alat Bu.
Tapi kalau pakai telepati, oh ini kayaknya asli, oh enggak nih, nggak bisa, gitu. Gitu Bu ya.